Cat lovers, ternyata gak cuma cewek loh yang bisa ngambekan, tapi kucing juga bisa. Pernah gak sih kamu ngerasa kucing kamu yang biasanya manja sama kamu, mau disayang-sayang, mau dielus-elus, pokoknya gak bisa hidup tanpa kamu, tiba-tiba gak mau dielus, dipanggil juga gak nengok, bahkan dikiwir-kiwir pakai snack juga gak datang. Ih, jangan-jangan kucing kamu lagi ngambek sama kamu. Dan ternyata kalau kucing ngambek itu punya level-level tersendiri. Dan makin parahnya lagi nih, kucing itu kan gak bisa ngomong kayak manusia ya. Nah ternyata mereka itu mengkomunikasikan rasa marah atau nggak sukanya sama kamu, humannya, dengan cara ngasih kode-kode dengan tubuh mereka. Nah, kamu ngerti nggak dengan kode-kode tersebut? Jangan-jangan kucing kamu lagi marah sama kamu, tapi kamu nggak nge. So, pada video kali ini, yuk langsung kita bahas mengenai bagaimana kucing ngambek dan juga level-level kucing ngambek. Langsung aja di Radio Kucing Paul Stories. Nah, kalau kucing lagi kesel atau ngambek, beda banget nih sama manusia. Mereka tuh udah pasti nggak bakalan ngomong langsung, tapi bakalan ngasih kode lewat bahasa tubuh mereka. Dan uniknya lagi, level kemarahan ini ternyata punya beberapa level tingkatan loh, cat lovers. Nah, sebelum kamu makin dimusuhin sama kucing kesayangan kamu, sekarang langsung kita kenalin level-level kemarahan si kucing. Level yang pertama adalah telinga kucing jadi datar dan matanya menatap tajam sama kamu. Ketika kucing merasa kesal, tanda awal atau level pertama kemarahan yang bisa kamu lihat adalah telinganya yang menjadi datar ke samping ataupun ke belakang kayak gini. Selain itu, tatapannya pun berubah menjadi tajam, menatap langsung ke arah kamu. Bahkan pupil matanya bisa melebar dan juga menyipit seolah memberikan peringatan agar kamu berhenti mengganggunya. Biasanya ini terjadi saat kucing merasa terganggu oleh suara bising, bau yang tidak mereka sukai, atau kehadiran orang yang membuat mereka nggak nyaman. Kalau udah kayak gini, lebih baik beri mereka ruang dan jangan sembarangan sentuh si kucing. Kecuali kamu mau ambil resiko kena cakaran protes dari si kucing. Ini sih baru level keseringan ya. Malah kadang kan kita gemes ya kalau kucing waktu kita ajak main ternyata cakar-cakar manja. Tapi sebaiknya langsung stop gak sih sebelum kemarahannya malah meningkat jadi level 2. Kucing sebel alias kesel alias marah di level 2. Mereka akan menggoyangkan ekornya dengan cepat. Siapa nih dari kamu yang pernah ngeliat kucing kayak gini? Kalau kucing mulai menghentak-hentakan ekornya ke lantai atau mengkibaskannya dengan cepat, itu tandanya jelas ya kalau level kesalnya alias marahnya mulai meningkat. Biasanya gerakan ini dibarengi dengan postur tubuh menegang dan juga dengan dengusan kecil. Kayak gitu tuh. Hal ini menunjukkan sebuah kode keras kalau dia mulai gak nyaman sama kamu. Penyebabnya bisa macam-macam. Entah karena terganggu saat lagi santai, gak suka cara kamu menyentuhnya, atau mereka merasa sesuatu ada yang gak beres di sekitarnya. Semakin kencang ekornya menghentak dan juga mengkibas, semakin tinggi nih rasa keselnya. Kalau udah kayak gini, lebih baik jangan ganggu dia kalau kamu gak mau jadi sasaran ngambek si kucing. Level yang ketiga, kucing mulai mengeram dan mendesis. Kalau kucing udah mulai atau wah, fix sih, ini dia udah masuk fase marah banget. Ini tandanya kucing kamu benar-benar ngerasa terganggu, bahkan mulai stres berat dan juga merasa terancam. Biasanya tubuh kucing akan mulai tegang, punggungnya membungkuk, atau dia mulai berjalan perlahan mundur. Kumisnya tertarik ke belakang, tatapannya makin menusuk, dan udah jelas banget kalau dia tuh nggak mau diganggu. Nah, kalau udah sampai tahap ini, jangan sok berani buat nyentuh si kucing deh. Mending mundur pelan-pelan, pura-pura nggak ada apa-apa, dan jangan sampai kontak mata. Biarkan kemarahan si kucing mereda sendiri sebelum level marahnya meningkat menjadi berubah jadi harimau mini. Level yang keempat, ngambeknya mulai cakarin kamu dan juga mulai gigit kamu. Kalau level kemarahan kucing udah sampai titik ini, selamat, kamu resmi masuk ke final boss mode. Si kucing udah nggak pakai kode-kode peringatan lagi, langsung nyerang tanpa ampun, biasanya dengan cakaran, gigitan, serangan mendadak saat kamu lagi lengah. Pokoknya ini tanda dia benar-benar sebel sama kamu. Pada tahap ini biasanya tubuh kucing tuh mulai melengkung seperti ini, udah di pose siap nyerang banget, bulunya berdiri, dan juga mulai mengeluarkan suara marah yang lebih keras. Kemarahan ini lebih terjadi karena si kucing merasa sudah sangat terpojok dan juga terancam, dan juga sudah ngerasa muak banget sama situasi yang dihadapinya, alias kucing udah muak sama kamu. Level yang kelima, kucing mulai merampiaskan kemarahannya sama kamu. Kalau udah sampai tahap ini, bukan cuma tatapan tajam ataupun cakaran lagi, kucing bahkan bisa mulai merusak barang di rumah ataupun pipis sembarangan sebagai bentuk pembalasan dendamnya sama kamu. Hal ini merupakan tanda kalau si kucing udah merasa frustasi dan juga stres berat. Bisa jadi dia mulai mencakar sofa dengan brutal, menjatuhkan barang dengan sengaja, pipis sembarangan, sebar-sebar pipis di mana aja, atau malah lebih sering bersembunyi untuk menghindari kamu. Ini sih udah bukan sekedar kode keras lagi ya, tapi peringatan serius kalau ada yang salah dalam hidupnya si kucing. Seperti si kucing merasa kurang diperhatikan, jadwal makannya berantakan, kan kucing sering lapar ya, dan sikap kamu kepada kucing mungkin udah berlebihan, atau dirasa kucing tuh nggak adil deh perlakuan ini. Solusinya, jangan
langsung marah atau bentak si kucing. Coba introspeksi diri dulu sebagai human kucing kita. Apa sih yang sudah kita lakukan sama kucing kita sampai kok kucing kita kayaknya sebel banget deh sama kita ya? Nah, coba deh introspeksi diri dulu. Setelah itu, beli perhatian lebih, ajak bermain si kucing, dan mungkin bisa mulai traktiran cemilan spesial yang dia sukai biar hatinya makin adem lagi. Pastikan juga kucing punya tempat buat cakar atau manjat-manjat supaya kucing juga bisa meluapkan emosinya dengan cara yang lebih sehat. So, meskipun kucing hanya seekor hewan, kucing juga memiliki rasa emosi sama seperti kita sebagai human. Salah satunya adalah rasa marah. Dan rasa marah ini wajar banget kok, karena salah satu bentuk pertahanan diri kucing. Dan yang menariknya lagi, kemarahan kucing ternyata punya levelnya sendiri ya. Mulai dari telinganya yang mendatar sebagai tanda awal rasa kesal kucing, hingga merusak barang sebagai bentuk protes karena merasa diabaikan ataupun kurang dipahami oleh kita, humannya. Kalau si kucing udah menunjukkan tanda-tanda level tinggi, artinya dia sedang butuh sesuatu. Entah itu ruang untuk sendiri, perhatian lebih, atau bahkan perubahan dalam cara kamu memperlakukan si kucing sehari-hari. Jangan sampai hubungan persahabatan dengan si kucing rusak hanya karena kesalahpahaman. Karena ingat, kucing gak bakalan marah tanpa alasan. Mungkin dia kesel ya karena sering diganggu kalau lagi tidur, habis gimana kan gemes ya. Mungkin dia kesel juga karena makan yang telat, tapi kan kita sayang ya maksudnya supaya dia gak obesitas. Atau mungkin kamu terlalu sibuk kerja atau sibuk belajar, jadi lupa gitu gak ngajarin kucing main. Tapi ya gimana kucing ya, kita kan belajar dan juga kerja untuk masa depan kamu, cing, buat warisan kamu. Jadi kalau kamu gak mau dimusuhin sama kucing kesayangan kamu, mulai sekarang kita mulai pelajari dan juga pahami bahasa tubuh mereka. Meskipun mereka gak bisa ngomong pakai kata-kata, namun kucing punya cara sendiri kok untuk menyampaikan perasaan, termasuk rasa marah dan juga rasa sayang kepada kamu sebagai cat parent yang baik. Tugas kita memang adalah untuk memahami mereka jauh lebih baik lagi. So, buat teman-teman cat lovers yang punya pertanyaan atau pengen ada suatu hal yang ingin dibahas bareng sama Radio Kucing, bisa langsung komen di bawah. Terima kasih ya sudah simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan review-review terbaru dan juga informasi lain dari Radio Kucing. Makasih ya semuanya. Bye-bye, pau-pau.